Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung dan Dirut PT Pertamina memberikan keterangan terkait proses penegakan hukum yang sedang berjalan di PT Pertamina serta kualitas BBM yang beredar di masyarakat. Keterangan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah media pada Kamis 6 Maret 2025. Dalam keterangannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sedang mencermati dinamika masyarakat terkait penegakan hukum yang dilakukan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding, kontraktor-kontraktor kerjasama difokuskan pada periode 2018 hingga 2023. Periode ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kondisi minyak Pertamina yang ada di pasaran. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan tidak berkaitan dengan kondisi Pertamax yang ada saat ini. Yang artinya, kualitas Pertamax saat ini sudah bagus dan sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Direktur Utama PT Pertamina menegaskan bahwa BBM sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Beliau juga menambahkan bahwa BBM yang dipasarkan saat ini tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan dilihat dari lamanya stok. BBM yang dipasarkan pada tahun 2018 hingga 2023 sudah tidak ada lagi stoknya di tahun 2024. Jaksa Agung menyatakan bahwa ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM RON 92. Namun beliau meminta agar hal ini dipahami dan disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan terkait kondisi minyak Pertamina. Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersihan BUMN menuju Pertamina yang good corporate governance. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbaikan tata kelola PT Pertamina. Jaksa Agung juga menegaskan bahwa dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung cita-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan perkara tersebut, termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 hingga 2023. KS di sana ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliknya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tahun ini, tembus ini karena itu akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai. Dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina
Tata Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Pomut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, ya perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu dan nanti kita akan beri kesempatan Pak Kapuspen tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung, pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan yang dilakukan itu bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di terminal Pertamina Pelumpang. Begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Jen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus
di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina, kami akan terus memperbaiki diri, kami juga akan terus berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan.